tapi dengan caranya. Bisa dong. Bisa dong dia ngomong baik-baik gitu kan. Wilda gini gitu. Tapi kan ini tidak. Itu. Udah singkat cerita sudahlah itu case close lah. Udahlah bodo amat. Nah, mulai dari situ aku bilang sama mama, menyokap. Gitu. Nah, singkat cerita udah mungkin karena nggak tahu kenapa pengen coba gitu kan. Iseng dong gitu kan. Aku ajak temanku 2 minggu lalu aku ibadah di salah satu gereja karismatik di Jakarta. Oke. GBI. Adalah gitu. Adalah gitu kan. Nggak usah disebutin. Terus Surupan nggak? nggak kesurupan. Oh, nggak kesurupan. Tapi yang di situ aku nggak ngedapet apa-apa. Oke, kosong. Banget. Oke. Aku malah nonton podcast. Nonton podcast apa? Jadi posisi aku sengaja duduk paling belakang. Kan itu kan kalau gereja karismatik kan berisiknya minta ampun ya. Oh, ada live band. Ya live band gitu kan. Terus udah gitu aku sama temanku, ya kan. Temanku ini asik banget gitu kan. Terus pas dia lihat, pas lagi tengah khotbah nih, aku bilang gini, gue keluar lah ya, gue ngerokok, gue asem. Jangan, kata dia gitu kan. Terus udahlah di sini aja. Ya udah, gak tau kenapa gue kosong banget, gue bilang gitu. Akhirnya aku lihat lah podcast salah satu ustadz di tengah khotbah. Kan kocak. Di tengah kebaktian, tengah khotbah malah nonton podcast ustadz. Iya. Pakai headset. Oke. Ya kan. Kalau pakai headset ya? Pakai headset. Kalau enggak, mohon maaf pada saat lagi ibadah gitu kan. Terus ya naik gitu-gitu kan. Yang ada nanti ini apa ini? Oh, enggak lah, jangan lah gitu kan. Pakai headset. Tapi temannya Wilda yang di gereja tuh Kristen juga kan pasti? Kristen kan? juga. Cuma dia bilang gini, gila lu, kata dia gitu. Langsung gitu kan, gila lu. Kenapa sih lu, kata dia gitu. Ntar kita bahas, kata dia gitu kan. Lo nggak tahu permasalahan gue bilang gitu. Yang lo tahu cuman luar gue doang, luarnya doang. Lo nggak tahu dalamnya gimana gue kosong, hampa, nggak ada rasa, hambar, aku bilang gitu kan. Terus udah gitu, langsung dia bilang gini, ya udah lo mau kemana? Kita ke clubbing malam ini? Wih, asik. Iya kan? Habis gereja clubbing. Iya. Yang gitu. kemarin baju hitam semua itu? Bukan, beda. Sambil nyekek botol gitu nggak? Beda. Gitu kan. Terus dia mensupport lah gitu kan. Lo mau clubbing mana malam ini? Besok nggak usah kerja lo, izin lah gitu. Mau kemana? Kata dia gitu. Mau kita ke Singapura malam ini? Kata dia gitu kan. Tapi dia bilang gitu. Mau luar negeri mana? Biar lo terhibur, kata dia gitu kan. Dia gratis, lo nggak usah ngeluarin duit sampai sepeser pun, kata dia gitu Lo kan. nggak minta ke Israel? Iya juga ya. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Orang Kristen kan ziarahnya ke sono. Ya, Yerusalem sih lebih tepatnya ya. Iya, Ya. makanya. Terus singkat cerita, ya udah gimana, kata dia gitu. Nggak usah, aku bilang gitu kan. Nggak usah. Udah habis ibadah kita pulang aja. Terus? Gitu kan. Ya udah singkat cerita, nongkrong segala macam, pulanglah sampai rumah jam 11. Dia anterin aku sampai rumah. Memang aku kan punya rutinitas setiap malam di jam 11 atau setengah 12 itu doa. Oke. Iya kan. Pokoknya mau tidur jam berapapun tetap jam 11 setengah 12 malam itu doa. Tapi yang terjadi di situ gua ngapain? Gua nonton podcast. Podcast lagi. Ustaz lagi. Ustaz siapa nih kalau boleh tahu nih? Nggak apa-apa kalau nggak mau Ustaz nggak apa-apa. Janganlah. Kemarin bilangnya Adidaya. Oh, Ustaz Adidaya kali itu dia keren. Aku nge-follow dia. Oke. Dan aku banyak banget ngikutin TikToknya dia. Dia kan gitu. ada live TikTok juga. Iya, Ikut gitu. ya? Enggak sih, cuman beberapa tuh aku nontonin dia gitu kan. Masuk gitu kan? Masuk gitu kan. Masuk Peko gitu ya? Masuk Pak Eko, kiri kanan. Terus udah gitu, ya udah singkat cerita hampa segala macam gitu kan. Sampailah di titik aku kok gua kosong ya. Gitu. Penyebab kosongnya apa kalau boleh tahu? Kan setahun 2 bulan sebelum itu masih aktif di gereja? Masih. Ngelayanin nggak? Tidak sih. Oke. Aku tuh sudah jadi gini.
Dulu aku bilang aku kan GSJJ, ya kan. Jadi aku mencelak-mencelok gitulah. Pelayanannya juga mencelok-mencelok. Sebelum aku berantem sama pendetanya. Loh, kok berantem kenapa? Jadi singkat cerita, waktu itu sama salah satu pendeta di gerejaku dulu, gitu kan. Dia tidak terimalah dengan guru sekolah minggu yang simpatisan. Oke, merokok. Ya, bukan, gitu kan, simpatisan gitu. Karena aku dulu masih nge-shift saat itu. Ya udah, aku ribut sama dia, akhirnya aku bukan dipecat sih sebenarnya, aku dikeluarkan lah secara sepihak, gitu. Tiba-tiba jadwal pelayanan aku nggak ada. Oke. Jadwal ngajar aku tidak ada. Sebenarnya guru sekolah minggu nih. Iya. Widih. Berarti akrab sama Alkitab dong berarti dong? Akrab, justru iya. pengajarnya ya. Widih. Walaupun ngerokok, walaupun minum, tapi tetap. Kalau udah minggu udah. Tubuhmu adalah bait Allah. Ya udahlah ya. Ini bocor banget gue. Aduh, bocor banget gue. Gitu. Udah ya, gitu. Terus udah gitu. Penyebabnya aku pun nggak tahu kok. Kalau dibilang kalau sampai dokter Iqbal nanya, penyebabnya apa, Dut? Gitu kan. Lo cerita sama gue, kata dia gitu. Gue nggak tahu, Dok. Gitu kan. Gue udah mulai nangis nih. Gue nggak tahu karena posisinya gue ngerasa gue tidak menemukan apa-apa. Tapi berarti bukan karena tidak diaktifkan lagi jadi. Oh bukan. Itu mah selepek ya, gitu kan. Itu mah selepek perkara pelayanan kayak gitu-gitu kan bodo amat lah ya, gitu kan. Tapi posisinya di situ memang mulai dari situ aku kayak ngerasa kok gini ya, gitu kan. Sedangkan sampai aku bilang sama pendetanya, aku bilang gini. Pendeta itu. Gitu. Karena gini, bukan masalah gitu kok. Karena gini, bukan karena aku tidak suka dengan diberhentikannya, bukan. Tapi dengan caranya. Bisa dong. Bisa dong dia ngomong baik-baik gitu kan. Wilda gini gitu. Tapi kan ini tidak. Itu. Udah singkat cerita sudahlah itu case close lah. Udahlah bodo amat. Nah, mulai dari situ aku bilang sama mama, menyokap. Kalau pendeta itu masih di gereja itu, jangan salahkan gua untuk tidak ke gereja itu lagi. Awalnya gitu kan. Udah singkat cerita sudah tuh mulai jarang ke gereja HKBP itu. Ya udah mulai lagi SJJ, ya kan. Mulai lagi SJJ gereja di Kelapa Gading. Oke, ya kan. Adalah pokoknya. Gitu kan. Terus ya udah mulai di situ aku mulai aktif, tapi bukan menjadi guru sekolah minggu, tapi menjadi usher. Oke. Ya, penerima tamu. Iya. Penerima tamu, hai selamat datang, gitu. Bawa EDC nggak waktu itu? Bawa EDC nggak? Kayaknya gue ngerti tuh kantong persembahan secara elektronik, barcode. Jangan sedih dok. Ya di gereja sekarang orang mau istilahnya infak atau mau sedekah bisa pakai mesin EDC. Iya. Bener, tinggal colok kartu. Kalau nggak bawa duit tinggal colok barcode. Iya, pakai barcode. Pakai barcode, bahkan pakai layar kan barcode-nya. Ya kan. Terus ya udah singkat cerita, aku mulai mendapatkan sebenarnya awalnya biasa aja gitu kan. Maksudnya biasa aja ya sudah mulai ngisi gitu kan. Maksudnya mulai ngisi usher, mulai ngisi pelayanan anak gitu kan. Terus udah kayak gitu tapi yang aku dapet kosong. Gitu. Kok gini ya? Berarti ini sebenarnya ini masalah rohani ya? Iya. Istilahnya rohaninya Wilda itu kosong ya? Kosong gitu kan. Terus aku nggak tahu apa yang terjadi sama diri aku, tapi aku haus. Ngerti ya? Aku haus, tapi aku kosong, gitu. Cuman aku nggak tahu mesti kemana, gitu kan? Selama kosong, mohon maaf, selama kosong nggak baca Bible? Enggak. Larinya kemana? Kemana? Ke Holy Wings. Hah? Ke Holy Wings. Ke Holy Wings. Orang mah ke Holy Ghost, jadi ke Holy Wings. Ya. Setiap Jumat Sabtu pasti aku ke Holy Wings, ya kan. Pulang dari situ nginep di hotel. Selalu. Karena nggak dapet, ya kan.
Singkat cerita, masuklah dokter Iqbal. Masuklah dokter Iqbal, pendatang baru. Pendatang baru. Baru 1 bulan. Iya. Tanggal 22 September baru mulai. Oke. Ya kan? Terus nggak tahu kenapa kok gue kayak percaya nih sama nih orang, ya kan? Iya. Terus ya udahlah gitu kan. Terus akhirnya aku bilang sama dokter Iqbal, dok, gini, gue bilang gitu, punya solusi nggak? Nggak, awalnya nggak, bukan ke situ. Doyan banget minum. Oke. Jadi dia di rumah sakit suka minum alkoholnya 70%? Enggak. Jadi dia pasang status malam minggu. Oh. Sama teman-temannya nyekek botol gitu kan. Obat sirup pusing. Duh, tak ini kan, tak komen kan. Duh, yang lagi asik-asik pesta nih ya. Keren nih cekekannya. Guyon aja, saya respon kan. Karena terakhir kan saya mikir, enak berani banget ya. Apa nggak ada status sama direktur rumah sakit? Kan kita kan di bawah Provinsi DKI nih. Baru besok saya tanya, sini loh. Ini si waras nggak bilangin? Lagi di tempat kelabi nyekek botol. Gua aja pasang status aja diliatin sama direktur. Rupanya sama dia udah di ini semua. Di hide. Oh, oke. Pantesan. Ulah. Ini kayaknya prokem juga nih. Ayo lah kita. Gitu. Dengan hashtagnya aku bilang, obat sirup pusing. Melihat nggak? Belis. Oke. Gitu kan. Terus akhirnya ya udah ngobrol lah sama dokter Iqbal. Gitu kan. Lama lah gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin udah banyak kekecewaan yang aku dapat ya. Bukan berarti kesini pelarian, tidak, gitu kan. Bukan ini keputusan yang terakhir, mungkin aku juga nggak tahu. Tapi aku mau belajar, gitu kan, untuk ngisi kekosongan itu. Karena ini tuh gimana ya? Boleh nangis nggak sih? Ngerti kan maksudnya, kayak nggak dapet. Kita kayak gini loh, kayak ilustrasinya gue lagi jalan di lorong yang gelap, gue nggak punya tujuan. Bertahun-tahun, aku bilang gini sama dokter Iqbal, baru kemarin, dok, gue butuh pencerahan. Gue bilang, gue sekarang lagi di gua yang bener-bener gelap, gue nggak tahu mana cahaya itu. Gue bilang gitu. Terus gue bilang lagi sama dokter Iqbal, dok, tolongin gue, lo nggak mau tolongin gue kosong banget ini. Gue bilang gitu kan. Terus kata dokter Iqbal, udah Dut, lo tenang aja, lo berada di orang yang tepat kok, kata dia bilang gitu. Asik. Untuk yakinin dia. Iya, dalam hatiku sebenarnya gini, bukan ngeyakinin sih, bisa aja lo marketingnya. Gitu kan. Terus tapi dalam hatiku sampai aku mikir gini kan, aku bener-bener nggak tahu sih, sampai sekarang pun aku nggak tahu penyebabnya kok. Detik ini pun aku nggak tahu penyebab kekosongan. Bahkan tadi malam aku WA artis Indonesian Idol, kan dia pendeta tuh, dia bapak rohani aku. Oh ya. Oke, terus ya dia kan? bilang apa? Aku bilang gini sama dia, Bang, lagi di mana? Lagi di Korea. Gua kangen, gue bilang gitu. Terus, ya udah nanti pulang Korea kita ketemu segala macam. Terus gue bilang gini, gue pengen curhat gini gitu kan. Terus, udah lo doa aja. Siapa tahu lo dapet jawaban. Dalam hatiku gini, gue udah doa berkali-kali, sampai sujud, kagak ada jawaban, gimana dong ini? Pusing kepala aing kan? Gitu. Karena tiap malam itu di jam 11 tuh nggak dapet apa-apa. Mau segala, banyak banget lagu rohani yang udah aku puter tuh kayak, kok gue hampa ya, yang ada gue malah ngantuk tidur. Kalau di AKBP ada bahasa Arab nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Gini aja deh, gue langsung to the point aja. Iya. Kan Wilda selama ini kan sebagai orang Kristen. Betul. Di dalam hatinya Wilda itu merasa sebagai pengikut siapa? Pengikut Yesus kah? Atau pengikut siapa? Pengikut Yesus. Nah ya, ini bukti nih. Setiap orang Kristen kalau ditanya lu pengikut siapa? Pasti ngakunya pengikut Yesus. Iya. Tapi tahu nggak yang dilakukan Yesus di dalam Bible itu apa aja? Tahu. Apa aja coba?
Apa dulu nih mau spesifikasinya? Perbuatannya. Contoh, dia disunat nggak? Ini buat laki-laki ya. Oh, dia disunat. Sunat. Dia puasa nggak? Puasa. Dia makan babi nggak? Tidak. Dia sholatnya sujud nggak? Sujud. Dia dikafani nggak? Dikafani. Orang beragama apa yang ngelakuin ini semua? Kristen atau Islam? Begini kok. Kayaknya dia udah serius ini ya. Coba kita tes. Jadi gini. Pada zaman dulu memang itu kan memang pada zaman si Tuhan Yesus Kristus itu memang itu karena memang itu tradisi di sana. Terus? Ya. Tradisi apa hukum Taurat? Hukum Taurat itu tidak ada mengkafani. Terus? 10 hukum Taurat itu tidak kan bukan. Hukum Taurat tidak hanya 10, iya. ada 613. 613. Memang salah satunya, hafal kan? Terus? Gitu. Oke, tradisi. Ya, terus? memang sebuah tradisi. Nah, dia memang sujud, memang pada dasarnya memang doa. Memang kalau di Kristen sendiri, kalau memang mau gimana ya memang ibaratnya ya memang sujud. Maksudnya doa. Kalau memang pengen banget kayak misalnya contoh ya kan dengan secara sujud, kita juga ada kok secara sujud, secara puasa. Tapi memang kalau untuk kafani itu memang berbeda karena menurut tradisi masing-masing itu sudah diperbaharui. Ya, karena menurut adat dan istiadat kan jadi kayak agama itu mengikuti adat istiadat dan adat istiadat juga mengikuti agama. Terus? Ya, berbeda dengan misalnya kayak Batak yang harus pakai lengkap kebaya, makeup dan emas dan kondek dan segala macam, gitu. Jadi mengikuti tradisi. Nah, kalau ini sih pemahaman aku ya kok. Karena Yesus Kristus berada di sana, jadi dia mengikuti tradisi di kafani. Seperti itu. Itu aja? Iya. Sekarang, Kristen melakukan nggak? Sunat, puasa, sujud, di kafani, sama nggak makan babi? Kalau sunat, mungkin kalau di perjanjian lama, itu kan memang sunat itu dengan bayi yang usia 8 hari. Ya dong, ya kan? Hafal lagi kan? Iya. Ini bagus nih. Gue lebih seneng sama orang yang tahu Bibelnya. Iya kan? Ya, kalau sunat itu sampai duduk di bawah 8 hari karena Tuhan Yesus Kristus sendiri pun disunat pada usia kurang dari 8 hari. Pas 8 hari. Pas 8 hari. Ya kan? Terus? Lalu menurut perjanjian baru, kenapa perjanjian baru itu ada? Mengikuti apa nih? Dari perjanjian lama. Meneruskan. Ini pemahaman aku ya kok. Maaf ya kok. Iya, nggak apa-apa. Ini pemahaman aku. Meneruskan karena dari perjanjian lama kita ambil kisah untuk perjanjian baru yang disunatkan itu adalah yang si Rasul Paulus itu ada ayatnya, aku lupa ayatnya di mana, yang disunatkan itu bukan melainkan jenis kelamin, bukan melainkan kayak gitu, tapi yang disunatkan adalah keinginan daging. Sunat hati, keinginan daging, gitu. Kalau yang diperbaharui di Kristen, gitu. Jadi di perjanjian baru. Yang tadi yang dikafani, ya kan? Yang dikafani itu yang tadi aku bilang, menurut jadi agama mengikuti tradisi mengikuti agama. Kalau masuk peti itu mengikuti apa? Mengikuti tradisi. Tradisi apa? Tradisi siapa? Tradisi US. US? Eropa maksudnya? Iya, Eropa. Gitu. Mengikuti sana. Tapi kan sebenarnya sih lebih ke menyimpelkan sih. Dibuat simpel aja untuk kayak gitu-gitu. Terus kalau Yesus nggak makan babi itu menurut tradisi juga atau menurut hukum Taurat? Itu menurut hukum Taurat. Kalau Kristen makan babi nggak? Makan babi. Itu kan beda. Tapi terus? Tapi gini, itu kan perjanjian lama ya kok. Ya, kita kan ngikutin perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian baru itu memang kan gini, kalau memang mau mengikuti makan babi aja haram, banyak yang diharamkan sebenarnya, ya kan? Dengan hidup di dua alam, ya kan? Terus yang tidak bersisik, ya kan? Terus tidak boleh minuman ibaratnya yang merusak diri, itu juga diharamkan. Kenapa spesifik
itu kan di perjanjian lama ada tuh, tapi aku lupa tuh ayatnya. Tapi kalau di perjanjian baru, yang diharamkan itu adalah apa yang keluar, makanan yang dikeluarkan dari mulutmu, itu yang diharamkan. Yang masuk ke dalam tubuhmu, itu ada ayatnya juga. Bukan. Itu bukan mengharamkan, menajiskan. Iya, menajiskan. Jadi dan itu konteksnya bukan urusan makan babi. Itu urusannya makan nggak cuci tangan. Enggak. Ayo baca. Enggak. Ada ayatnya. Nih, tuh Bible semua tuh. Wih. Tenang aja, kita punya nih. Itu ayat itu lagi nggak ngomongin makan babi, lagi ngomongin makan. Yesus makan dan murid-muridnya nggak cuci tangan. Cari? Bentar ya. Nih, baca Markus 7 ayat 1 sampai panjang ya. Ini kan maksudnya kan 19 kan? Ya. Nah, itu urusan makan babi atau urusan makan nggak cuci tangan? Ini kan tapi kan tentang judulnya aja udah dari perintah dan adat istiadat kan? Iya, adat istiadat Yahudi. Awalnya Yesus lagi ngapain terus diapain? Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa kali Taurat Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya maka dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi dibasuh ya? Ya. Terus? Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan dan berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Maka karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau orang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu apapun untuk bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat, dan kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti ini yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil orang yang lain dan berkata kepada mereka, maka semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, dan hendaklah ia mendengar. Sesudah itu ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkirkan dari orang banyak, dan murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar dan masuk yang dari dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Itu ayat 19 ya? Ini LAI kan? LAI? LAI tahu kan? Iya. Ini LAI kan? Iya, itu LAI kan?
Ini TB1 namanya? Iya, TB1. Kan ada TB3, TB2. Ini TB... Nggak ada, belum ada TB3. TB2. TB2 ada. Ini TB1, ini TB2. Ini LAI juga nih. Ya kan? Iya. Nah, ayat yang sama. Coba dibandingin ayat 19. Sama nggak? Di sini bilang Yesus menyatakan semua makanan halal. Coba itu sama. Markus 7? Iya, 19. Oke. Karena itu bukannya masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perut yang keluar dari jamban, dan sedemikian membersihkan makanan itu. Sama nggak ini? Menyatakan, kan diperbaharui. Lah iya, sama nggak? Maksudnya? Beda. Beda. Tapi kan artinya sama. Beda. Coba baca lagi. Keluar ke dalam jamban, dengan demikian membersihkan segala makanan itu. Tanda tanya kan? Iya. Kalian ada tanda tanya nggak? Enggak, titik. Tiba-tiba Yesus menyatakan semua makanan halal. Betul? Iya. Berarti babi termasuk halal gitu kan? Menurut orang Kristen. Iya. Gua tanya, dari ayat 1 yang tadi Wilda baca, dari ayat 1, Anda nggak ngomongin babi? Tidak. Berarti ini kan bukan urusan babi. Ini urusan orang makan nggak cuci tangan. Tapi Kenapa kan tiba-tiba menyatakan semua makanan halal gitu? Taruh, ngopi. Gitu. Ada buktinya nih masalahnya. Gue punya bukti yang lebih lama. Kenapa bisa beda kalimatnya? Satu ya, itu ya. Yang ngomong semua makanan halal, selain dari perbedaan ini, siapa yang bilang nggak perlu sunat, semua makanan halal, asal diberkati? Ya, ini siapa? Ajaran siapa? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Paulus. Jadi, Wilda pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Maksud gue gitu. Karena Paulus kemana gitu, ke Efesus atau ke Roma gitu, dia ada ngomong begitu tuh. Iya. Tentang yang tidak bersunat. Iya. Iya kan, yang tidak bersunat dan segala macam. Bahkan di Galatia. Karena bahkan di Galatia, ya. malah Paulus bilang, kalau lu sunat, matinya Yesus nggak ada gunanya. Karena kenapa itu? Karena Tuhan Yesus, gue jadi serius ya. Karena Tuhan Yesus itu sudah disalibkan. Iya, sudah mati. Sudah mati di kayu salib. Ya, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Kata Paulus. Iya, itu ada. Gue tahu tuh, aku tahu tuh. Aku tahu karena Efesus 2:15. tahu, karena kan aku segini tuh setahun. Iya, pertanyaan gue gini, Dak. Tiap hari Pertanyaan baca. gue gini, Yesus pernah nggak ngomong, nanti gue mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat? Pernah nggak begitu? Nggak tahu juga ya. Kalau ada ngomong begitu, berarti cocok sama ini. Iya. Tapi Yesus gue tahu nggak pernah ngomong begitu. Yang Yesus ngomong apa? Begini nih. Dok, Eko boleh sambil minum nggak? Boleh, bebas. Tenang aja. Mau minum aja kok pakai izin nih. Matius 5:17-18 tolong dibaca. Tahu nih kayak. Udah tahu kan? Tahu. Nih, ada kalimat begini nih yang 18 nih. Oke. Baca ya. Nah, dari 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu kota ini. Satu iota. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kalau begitu, kalau Yesus bilang selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik pun tidak akan dihapuskan dari hukum Taurat, berarti hukum Taurat akan lenyap kapan? Nih, hukum Taurat itu dilenyapkan. Ini menurut aku ya, Dok. Karena kan gini, aku kan pengajar nih ya. Jadi kan kita sebelum meneruskan ke anak-anak sekolah minggu, jadi kita ada namanya bimbingan. Ya kan? Ini mantan guru sekolah minggu soalnya. Jadi agak-agak repot ya. Guru sekolah minggu nih. Coba. Jadi gini. Jadi gimana? Jadi lupa kan? Kapan hukum Taurat itu akan lenyap? Oke. Hukum Taurat itu akan lenyap itu pada saat, makanya fungsi dari si Tuhan Yesus Kristus. Ini kita diskusi ya, Dok. Iya. Ini pemahaman aku. Jadi pada saat Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dia menyediakan hukum Taurat. Menyediakan. Iya. Kata siapa? Itu pemahamannya. Iya. Pemahaman aku. Yang lu dapat pemahaman itu dari siapa?
Ada buku, bukan itu tadi Efesus 2:15. tapi kan ada, tapi nggak tahu di mana. Bukan. Maksudnya lebih ke menyediakan karena itu yang diajarkan selama ini. Iya, gereja mengajarkan kepada pengajar sekolah minggu seperti Wilda berdasarkan pemahaman siapa? Pemahaman Paulus yang Efesus 2:15. Tapi kan dari si Paulus itu, ya udahlah, ngerti, paham, Paham kan? paham. Jadi lapar gua. Makan dong. Makan dulu. Panas ya. Maaf ya dok. Ini baru 2 ayat nih. Dokter sampai, Baru bingung. Gue baru tahu kalau dia pintar. Dia tahu ayat, Dok. Iya. Karena dia ngajar sekolah minggu. Iya. Tapi selama ini dia nggak sadar bahwa dia sebenarnya pengikut Paulus. Karena gereja ngajarin dia berdasarkan pemahaman Paulus. baru tahu ya kalau gue pintar ya. Makan dulu. Karena selama ini gue kayaknya kelihatan bodoh gitu di depan dokter Iqbal. Enggak, gue udah mulai tahu dia cerdas tuh. Sering nanya pasien ya, Dok, besok operasi apa aja? Kadang-kadang gue ngetes juga. Saya suka ngetes kan. Dari beberapa perawat kan ke ruangan juga. Itu yang jawabannya logis, terus kalau ditelepon tuh respon cepat. Kan tuh ciri-ciri salah satu karakter orang-orang ini kan. Beda nih. Kadang ingetin, Dok, jangan lupa besok tanggal 30 seminar internasional. Besok tanggal sekian pertemuan ini gini. Oh iya, oke. Makan nggak? Sekali caplok lah ya. Sambil makan. Ini sambil makan nih. Ada ya begini. Roma 5 ayat 12. Baca dulu. Pasti ingat kan? Tahu lah orang satu ginian setahun. Iya, kan pasti ingat. Cuman setahun ini doang gue nggak pernah baca. Nah, sekarang, masalahnya begini, Wilda tahu nggak surat ini dianggap perkataan siapa? Surat ini dianggap perkataan siapa? Roma perkataan siapa? Ini Rasul Paulus ke Roma. Iya. Nah, kalau di sini, Jadi gini, Rasul Paulus itu dia ke Roma, ke Galatia, ke Efesus, Kolose, Tesalonika sama Korintus. Ya. Tesalonika, Korintus 1 sama Korintus 2. Ya. Jadi tuh kan ada tuh nyanyian gitu kan. Iya tahu. Matius, Lukas, Yohanes gitu. Ini kata Paulus ya? Ya. Kata Paulus, coba tolong dibacain. 12. Mungkin udah hafal kali, enggak? Sebab itu semua sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Terus? Sampai ayat berapa? Ya udah itu aja. Iya. Sekarang bukan lagi Roma 10 ayat 9. Kok pinter banget sih kok? Udah. Biasa aja. Roma 10 ayat? 9. Oke. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu telah diselamatkan. Udah. Pernah nggak Wilda baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes kalimatnya seperti itu? Enggak. Atau yang Roma 5:12? Enggak. Pernah nggak? Enggak. Yesus pernah nggak ngajarin ada yang namanya dosa waris? Dosa waris itu ada, tapi bukan di perjanjian baru, tapi di perjanjian lama. Itu tadi Roma 5:12 itu dosa waris. Yang Roma 5:12 itu dosa waris. Roma 5? 12 yang tadi dibaca. Karena dosa satu orang itu, istrinya Adam, iya si Hawa. sehingga menjalar kepada setiap keturunan Iya. Adam, termasuk kita, menurut Paulus kan? Betul. Yesus pernah nggak ngajarin begitu? Tidak. Berarti beda nggak? Yesus sama Paulus? Gue cuma nanya nih, Wilda ya. Cuma nanya. Nah, sekarang kalau ajaran Yesus supaya masuk surga, caranya gimana? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, itu sampai hafal kan tuh? Matius 28:19 kan? Betul. Itu dianggap perkataan Yesus kan? Iya, karena pada saat Tuhan Yesus mau naik ke sorga, naik ke sorga, dia mengatakan itu, dan pada saat di atas, dan belum naik ke sorga, dan dia bilang, jadikanlah semua bangsa murid sebagai bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama dan Putra dan Roh Kudus, dan dari Yerusalem, Yudea sampai ke seluruh bumi. Kan tadi gua nanya gimana ajaran Yesus supaya masuk sorga.
Bukan gimana ajaran Yesus untuk mencari jiwa. Masuk surga. Iya. Nggak tahu. Maaf ya kok, ini begajulan banget beneran dah. Untung aja guru sekolah minggunya udah enggak ya, kalau nggak astagfirullah. Kalau karena itu pergilah. Kalau karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu perintah penginjilan. Iya. Ya. Itu dianggap perkataan Yesus. Iya. Tapi dari Matius sampai Wahyu, murid-murid Yesus nggak pernah baptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oh iya bener lagi. Kenapa? Karena Matius 28:19 ayat sisipan. Iya. Gue punya Tahu catatannya. dari itu, dari apa namanya, Alkitabnya Katolik. Nah, tahu. Bentar ya. Dia udah tahu nih di kitab Katolik nih. Bentar gue kasih tahu. Karena aku juga pernah baca. Oke. Astagfirullahaladzim. Kok udah astagfirullahaladzim? Gue curiga nih gue. Serius? Mohon maaf, ini fase banget nih. Nih, yang katanya ajaran Yesus, kalau mau masuk surga, caranya begini nih, yang merah nih. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak. Oh, ini yang kisah anak kecil datang ke dia. Ya. Oke. Tapi itu ditanya, siapa yang terbesar di kerajaan surga? Yesus bilangnya begitu. Iya, siapa yang? Iya kan? Iya, memang itu. Berarti kalau masuk surga ngapain? Nggak ngerti. Kalau bertobat. Nah iya, kan bilangnya kalau nggak tobat, lu nggak masuk surga. Iya. Berarti kalau tobat masuk surga kan? Iya. Nah itu ajarannya Yesus kalau masuk surga, bertobat. Iya, dan menjadi seperti anak kecil. Karena gini. Anak kecil maksudnya apa sih? Polos aja. Jadi kalau misalnya anak kecil itu kan, jadi pada saat dia, si Tuhan Yesus itu lagi di Padang, bukan di Padang, lagi ada di daerah mana gitu. Nah, tiba-tiba kan itu perumpamaannya kan gitu kan, kok ada beberapa anak kecil yang pengen datang ke dia dan beberapa muridnya itu tidak boleh menghalangi, terus udah gitu dan bilang gini, biarkan anak kecil itu datang kepadaku. Dan akhirnya pada saat itu Tuhan Yesus itu, menurut gambar guru sekolah minggu gua, Tuhan Yesus itu memangku beberapa anak kecil di pangkunya. Tapi memang bener gitu. Iya. Memang bener. Nah, tapi kan Yesus juga bilang kalau nggak bertobat nggak masuk surga kan? Iya. Dengan perumpamaan itu, kenapa diumpamakan dengan anak kecil? Memang selain dia polos, gitu, dia tuh pasrah. Oke. Iya. Pasrah dan polos. Karena gini, kalau misalnya kita pasrah dan berserah dengan segala sesuatunya, duh, jangan dong, gue ntar ini nih. Gue cuma mau nanya. Ini kan Yesus ngomong nih, lu kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk surga. Iya. Dianggap kata Yesus nih. Iya. Gue mau nanya, kalau ada tukang kopi lewat, dengar Yesus ngomong begini, terus tukang kopi itu bertobat, besokannya mati. Tukang kopi itu masuk surga ngapa masuk neraka menurut lu? Kalau ada kalimat begini. Masuk surga. Masuk surga. Tapi Yesusnya belum disalib. Tapi kan tujuannya bukan ke situ. Iya, maksud gue gini, kalau orang bisa bertobat dan masuk surga sebelum Yesus disalib, berarti Yesus sebenarnya perlu disalib nggak buat nebus dosa? Perlu. Ada yang udah masuk surga, Yesus belum disalib. Mix apa? Mix gue? Oh, okay. Gimana dong? Kalau ada orang bisa masuk surga sebelum Yesus disalib, jadi Yesus perlu disalib nggak buat nebus dosa Wilda? Gue nanya. Tadi lu udah jawab loh, orang itu masuk surga loh, tukang kopi itu loh. Gini. Permasalahannya kan bukan dari dia kan memang harus bertobat. Tapi kan posisinya di zaman itu kan tidak ada kopi. Namanya beda kali. Ini kenapa kopinya yang dibilang orang dianggapnya doang. Anggap aja tukang kopi lewat gitu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah tukang apa deh, mau tukang gorengan boleh dah tukang gorengan. Enggak, maksudnya apa gunanya gitu kan, maksudnya gitu kan. Dia bertobat dan dia masuk surga. Tadi sesuai dengan yang aku bilang kan kok.
apa gunanya Tuhan Yesus itu disalib, fungsinya. Kalau kayak gitu dia nggak mungkin nggak harus disalib kan? Pertanyaannya gitu kan? Kalau ada orang zaman Yesus masih hidup bisa masuk surga dengan cara bertobat, berarti sebenarnya Yesus perlu disalib nggak buat nebus dosa manusia? Nggak perlu sih sebenarnya. Nah, terus yang ngajarin Yesus harus mati di atas kayu salib buat nebus dosa Wilda siapa? Yesus sendiri atau Paulus gitu? Itu kan kisah ya. Oke, ini ada kisah nih, Yesus disalib, bangkit dari ketiga dan sebagainya. Tapi belum ada apa namanya? Belum ada pesan bahwa Yesus itu harus mati di atas kayu salib buat nebus dosa manusia. Pesan itu baru disampaikan oleh Paulus. Yang mana Paulus ini nggak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Betul nggak? Betul. Jadi lu pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Nggak tahu. Tadi awalnya bilang pengikut Yesus ya. Kalau ajarannya Paulus begini, Roma 10, yang tadi udah dibaca kan? Roma 10 ayat 9. Kalau mulut Wilda mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah dibangkitkan dari orang mati, baru Wilda selamat. Itu ajaran Paulus. 10 ayat 9. Oh, belum baca nih. Nih, baca nih, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku, ini tahu. Sebab jika kamu mengaku dan mulutmu dan Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Baru selamat tuh kalau ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya karena kan di Alkitab sendiri adalah dibilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Nanti ya itu sebentar ya. Tapi ini kan ajaran Paulus begini nih. Tapi Yesus pernah ngaku Tuhan apa enggak? Siapa? Yesusnya. Tidak. Ngakunya apa? Mesias. Nabi enggak? Nabi. Bukan saya tanya. Iya dia nabi. Pengakuan Yesus sendiri nih. Iya. Tahu kan? Iya. Orang lain yang hidup pada zaman itu, yang hidup bareng Yesus, nyebut Yesus apa? Mesias. Nabi bukan? Bukan. Nih, silakan. Benar nggak sih? Mesias. Nih. Astaga tuh. Matius 21 ayat 11 saya baca. Dan orang banyak itu nabi Yesus dari Nazaret, nabi. Orang banyak yang hidup bareng Yesus nyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Kenapa sekarang zaman sekarang orang Kristen bilang inilah Tuhan Yesus? Karena gini. Gaya sih boleh ya, gaya. Karena gini ya sih. Kalah pendeta loh. Enggak lah. Enggak, ini cuma pemikiran aku aja ya kok. Gitu. Karena gini. Kalau misalnya kita lagi menelaah ya. Karena aku lebih suka yang menelah begini. Nanti gue bahas Yohanes 14:6. Yang itu, yang tadi. Yang aku bilang jalan kebenaran dan hidup. Nanti gue bahas. Kenapa dia disebutkan dengan nabi dan dari Nazaret, sedangkan kenapa kita mempercayakan dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan? Dari mana? Karena yang tadi ini gue kayak lagi belajar Alkitab anjay. Yang mana? Yang Paulus? Iya, karena dia menyebutkan itu. Jadi kita mempercayakan kalau ada kalimat itu ya kita percaya dengan Yesus adalah Tuhan. Kan tadi udah kita bisa bedain ajaran Yesus sama ajaran Paulus, ternyata ada bedanya. Paulus ngajarin dosa waris, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Yesus bilang tidak membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu lenyap kalau bumi dan langit lenyap. Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu membatalkan hukum Taurat. Tahu aku tuh ayatnya. Boleh nggak gue bilang Paulus memfitnah Yesus? Iya lagi. Aduh, minum kopi ya. Bener nggak? Sebenarnya sih bukan memfitnah sih. Bahasanya apa? Yesus nggak pernah bilang aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi sebenarnya bukan memfitnah sih, tapi kalau memfitnah itu kan kayak kasar banget ya. Habis apa dong? Menyeleweng dikit. Menyeleweng dikit. Aduh. Beda nggak sih? Beda banget. Beda kan? Masuk lagi gue. Jadi maksud gue gini. Yang ini udah pasti lu inget dong, ayat ini pasti lu inget nih. Gua tunjukin. Pasti lu tahu nih ayat ini. Tahu lah. Orang satu Bible begini 1 tahun. Setahun habis ya? Setahun habis. Matius 13:57 lu pasti inget dong. Iyalah.
Ini kalau Yesus ngomong begini berarti dia lagi ngomongin siapa? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia itu kan berarti kan Tuhan Yesus ya. Ini kan judulnya Yesus ditolak di Nazaret nih. Iya. Terus Yesus ngomong apa? Menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Berarti Yesus ngomongin siapa? Ngomongin diri dia sendiri. Lah iya, berarti Yesus ngomong nabi bukan? Iya, kan memang iya. Gini, pemahamannya gini. Gue gak enak sama dokter Iqbal. Aduh, Gimana dong? pusing kepala gue. Aduh. Jadi gini. Kenapa dia mengucapkan dia adalah nabi, ya, gitu? Karena menurut di Kristen itu adalah dia memang gini. Tuhan Yesus itu kan Allah Tritunggal ya. Widih. Ya Ajaran kan? siapa tuh? Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus bukan itu? Katanya sih gitu ya. Yang mana ayatnya? Coba. Lu bisa nggak tunjukin ayatnya? Yesus ngajarin Trinitas. Nggak terlalu paham-paham banget, cuma tau pernah denger lah gitu ya. Allah Tritunggal gitu kan. Kayaknya ada di Yohanes 1. 1 Yohanes. 1 Yohanes. Pasal 5. Iya, ayat 1. 7. Iya. Malah gue bacain aja. Iya. Terus. Karena gitu kan Allah Tritunggal itu kan. Nih. Iya, ini maksudnya. Dia kan Allah Tritunggal. Yeah. Kenapa dia dibilang sebagai nabi? Karena dia menurut agama Kristen sendiri, dia itu adalah nabi terakhir. Iya, bener kan? Bener kan? Maaf kalau agak salah-salah dikit ya. Yeah. Nah, jadi kalau di Kristen itu, nah ini aku yang nggak tahu nih, jujur, ini gue nggak tahu sama sekali. Itu yang membuat sebenarnya pertanyaan terbesar. Dia adalah nabi dan dia adalah Tuhan. Ini yang gue bingung. Kalau orang Kristen kan bilangnya begini, karena Bapa atau Tuhan ini Maha Kuasa, maka dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, betul nggak? Iya. Menurut lu gimana? Masuk akal nggak? Masuk sih. Bapa Maha Benar, Maha Suci, Maha Pengampun, manusia Maha Benar, Maha Suci, Maha Pengampun, Maha Baik. Yesus dibilang apa namanya, disebut yang baik aja dibilang apa? Yang baik hanya Tuhan kok, hanya Bapa kok. Nih, gue mau mengkritik logikanya orang Kristen. Iya. Okay. Orang Kristen bilang karena Tuhan itu Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi manusia. Betul. Pada saat yang sama, dia bisa jadi Tuhan yang Maha Kuasa juga, dia juga bisa jadi manusia. Betul. Pertanyaan gue, bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa ini jadi iblis? Bisa. Pada saat yang sama, Tuhan yang Maha Baik ini juga tidak maha baik. Bisa. Pada saat yang sama. Bisa. Jadi Tuhan punya sifat yang tidak maha baik. Bukan, maksudnya kan kita kan lagi bicarakan tentang dia bisa atau tidaknya kan. Iya. Kalau soal bisa kan bisa, tapi kan bisa tergantung. Bisa nggak? Wilda IQ-nya berapa? 154. Bisa nggak pada saat yang sama Wilda IQ-nya 154 dan 54 pada saat yang sama? Ya sebenarnya gini, itu kan kekuasaan Tuhan ya, maksudnya. Berarti multiplikasi kalau gitu. Agak serem ya. Aduh, pahit banget nih. Kopinya pahit banget. Gue selalu menanya pada saat yang sama. Oh, pada saat yang sama. Memang pada saat yang sama itu kan tidak mungkin sih sebenarnya. Nah, bagaimana cerita Yesus bisa Tuhan juga, Bapa juga Tuhan? Gitu. Gini. Orang Kristen kan selalu bilang Tuhannya satu, Tritunggal, betul kan? Iya, Allah satu Tritunggal. Tuhan, tapi 3 pribadi. Iya. Dibilang 3 Tuhan kan nggak mau. Nggak mau. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, iya. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Di langit ada suara. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pinter nih bener. Ada berapa Tuhan itu? Hah? Ada berapa Tuhan waktu itu? 2 dong berarti. Kok 2? Lah ada suara, ada Roh Kudus, ada Yesus. Berarti 3 lah. Nah, katanya 1 tadi. Dalam bentuk merpati, oh iya. Tapi kan, aduh, pusing. Kopi. Kalau di ayat-ayat yang lain, cuman ada Bapa, ada Yesus, ini perwujudan. Iya. Ada Yesus, ada Roh Kudus, perwujudan. Betul. Tapi ini 3-3 ini nongol bareng, tolong jelasin gimana 3 Tuhan apa 1 Tuhan? Nongol bareng loh. Otaknya nggak nyampe ke situ. Nggak nyampe ke situ. Pembelajarannya nggak nyampe ke situ. Mohon maaf nih. Guru sekolah minggu belum diajarin ya dulu ya? Enggak. Pembelajarannya cuma pakai Alkitab dan buku bergambar. Iya. Adik-adik. Ketawa mulu.
Gitu. Seru ya? Iya. Gue cuma ngajak mikir doang loh. Iya, ngerti. Kenapa ada 3 nongol bareng? Terus bilang satunya di mana? Itu perkenanan sih sebenarnya. Perkenanan siapa? Jadi gini, pada saat Allah Bapa di surga itu menjadi wujud burung merpati, itu adalah bentuk kekudusan. Terus? Ya. Dan bentuk Yesusnya? Dan bentuk Yesusnya itu adalah roh Allah yang turun menjadi bentuk manusia. Roh Allah? Roh Allah. Ketika roh Allahnya turun, roh yang di surga masih ada nggak? Kan atau bertambah jadi multiplikasi? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi? Enggak. Tetap satu. Jadi yang satu di atas itu turun ke perwujudan. Jadi Yesus. Iya. Roh yang di atas masih ada. Iya. Roh yang di bumi ada. Jadi berapa roh? Nggak tahu, dah bingung. Kopi dulu lah ya. Gua tetap menghargai loh. Iya. Ya, orang Kristen yang mau percaya Tuhannya satu tapi 3 pribadi, oke. Silakan. Iya. Enggak, ini kan kita cuma ngobrol doang ya. Iya, cuma nanya loh. Iya, tahu. Iya. Masuk sih, masuk. Otak gua masuk. Masuk. Selama ini Wilda cinta nggak sama Yesus? Cinta. Lu nggak bilang cinta, lu diomelin pendeta ntar kan? Kalau Wilda dikasih kesempatan ngelihat Yesus sebelum disalib, Wilda mau nolong Yesus supaya tidak disalib atau nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Nolong Yesus lah. Supaya nggak disalib. Tapi kan gini, kalau dia nggak disalib, dosa lu nggak ditebus gini dong. Nah, gini, kenapa dia disalibkan itu adalah kan memang bentuk penebusan kan. Pada zaman itu adalah kan dia adalah sebagai domba, ya kan. Domba yang pada zaman itu kalau misalnya ada yang namanya yang tidak bercacat, ya kan, domba Allah yang tidak bercacat. Kenapa itu? Jadi kan ada yang namanya kalau kita pada zaman itu kita ke bait Allah itu adalah namanya ruang kudus dan ruang maha kudus, ya kan. Ada yang namanya 7 cawan, ya kan. Kok gue jadi kayak belajar? Itu mau urusan Yahudi sebenarnya. Kan? Sebenarnya itu urusan Yahudi, tradisi Yahudi. Iya, tradisi Yahudi. Tapi kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan? Karena untuk menggantikan kita sebagai ini. Kalau dulu penebusan itu kan para imam, jadi kita menyerahkan domba, hewan yang kurban, ya kan. Terus, nanti darahnya itulah yang membuat tembus si dosa manusia itu, si dosa orang itu. Tergantung dari tergantung nanti para imam itu dia menimbang para dosanya dia berapa. Enggak, dia ibaratnya gitu kan. Iya kan, dia menimbang. Gini, orang Yahudi, bangsa Israel, mereka mempersembahkan hewan kurban itu untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Betul. Ya. Terus kalau yang Yesus? Karena sudah berkulikan dia di antara manusia sudah banyak banget dosanya, ya kan? Ini kan menurut di sini ya. Ini kan perjanjian baru ya. Ini perjanjian baru. Pengulikan dia karena dosanya manusia yang udah, apalagi pada zaman yang si Nabi Nuh yang itu juga perwujudan dari si Tuhan Yesus Kristus itu, gitu kan. Tapi si yang tadi itu, kenapa si Tuhan Yesus yang jadi ininya? Karena untuk menggantikan, menjadi korban yang kudus. Kalau misalnya di Kristen kan dibilang kan. Kalau di perjanjian lama, boleh nggak mengorbankan manusia? Tidak boleh. Nah, kenapa di perjanjian baru boleh? Karena kan ini pembaharuan. Pelin-pelan apa gimana Tuhannya? Bukan pelin-pelan, tapi kan ini adalah perjanjian baru itu adalah penggenapan, penyempurnaan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Oh, nubuat. Pernubuatan. Gitu. Maaf ya, Dok. Ntar gua ajarin ya nubuat. Ntar kita bahas yang nubuat ya. Kalau sampai ya situ ya. Aku malam-malam gini diajak ngobrol begini tuh berat banget ya. Panas ya? Aduh, sakit kepala langsung. Kudus dong. Gua mau nanya lagi ini. Tadi kan secara refleks Wilda menjawab, gue pasti akan nolong Yesus supaya tidak disalib. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu terjadi pun berarti kan tugasnya dia tidak selesai dong. Makanya gue tanya, kalau lu nolong Yesus supaya tidak disalib, dosa lu kan gak ditebus. Iya juga sih. Tapi dalam hati lu kan pasti pengen nolong Yesus supaya tidak disalib. Naluri manusia nih, yang cinta nih. Iya. Lu pasti akan nolong supaya gak ditebus kan? Betul. Tapi kalau lu nolong supaya Yesus tidak disalib, kan dosa lu gak jadi ditebus. Betul. Sekarang yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi kan? Tentara Romawi. Disuruh siapa? Si itu. Pilatus. Pilatus. Diminta sama siapa?
Diminta sama bininya. Dituntut sama siapa? Bininya. Enggak bercanda. Iseng dong berarti. Diminta sama siapa? Imam Yahudi kan? Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Dari Yudas. Yudas sebelum menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi, iya, dibisikkan sama siapa? Sama Imam Yahudi. Dibisikkan sama iblis. Yudas sebelum menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi, dibisikkan sama siapa? Nggak tahu di situ. Lupa. Katanya udah baca semua. Lupa. Okay. Dibisikkan sama siapa? Iya. Yang pada akhirnya kan si Yohanes 13 ayat 2. Iblis membisikkan telah merencanakan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon dan mengkhianati dia. Berarti yang nyalip Yesus nih tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas dan iblis kan? Iya. 5-5-nya buat Wilda berjasa nggak? Sebenarnya. Berjasa nggak? Iya. Ada iblis loh. Kalau berjasa masuk surga masuk neraka nih? Aduh, agak berat juga ya jawabnya. Iya sih. Masuk mana? Neraka. Lo mau bilang mau masuk neraka? Nggak mungkin dong. Untuk menebus dosa Wilda loh, ini 5-5. Tapi kan itu adalah penggenapan. Penggenapan nubuat? Iya. Karena pada perjanjian, pada nubuatan para nabi yang dulu, kan ada tuh, ini kan ibaratnya gini, ini kan Alkitab adalah, apa namanya? Perjanjian baru, iya, perjanjian lama, nubuat dari perjanjian lama. Iya, iya, gitu. Udah, sekarang udah waktunya berarti. Gue bukain ya. Ini kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Iya. Perjanjian lama ini aslinya kitab siapa? Nabi Musa. Iya, itu bangsa apa? Bangsa Yahudi kan? Bangsa Yahudi. Pernah nggak di perjanjian lama, kitab-kitab yang ada perjanjian lama ini nanti akan ada lanjutannya gitu? To be continued gitu, ada nggak? Nggak ada sih. Menurut orang Yahudi nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba dipakai sama Kristen. Dilanjutkan dengan perjanjian lama. Perjanjian baru. Iya, perjanjian baru. Gini. Nih, gue tunjukin. Seru nih. Karena memang orang seperti Wilda, gue yakin pasti nggak pernah dikasih tahu sama gereja. Pasti. Iya lagi. Aduh. Malam-malam ini cuma buat pengetahuan doang. Iya. Bukan yang berat-berat. Malam-malam gini agak berat ya pembahasannya. Ini kitabnya orang Yahudi nih. Iya. Yang asli nih. Yang tadi, yang bakal jadi perjanjian lama nih. Iya. Aku tahu kok ini. Tahu kan? Tahu kan? Tahu. Dalam bahasa Ibrani. Iya, bahasa Ibrani. Betul. Ini disusun hampir 500 tahun sebelum ada Yesus. Iya. Okay. Inilah namanya kitab para nabi. Ini asli loh ini. Enggak, ini udah terjemahan. Ini udah cetakan keberapa? Bukan. Kalau yang ini udah versi yang disebut Masoretik. Ya, Masoretik itu disusun abad 10. Iya. Tapi kan tetap sudah ada tanda bacanya. Iya. Kalau yang disusun tahun 450 sebelum Masehi itu belum ada tanda baca begini, ya. Kitab ini di abad ketiga sebelum ada Yesus. Iya. Diterjemahin ke dalam bahasa Yunani yang ini. Ini, iya betul. Ini yang disebut dengan kitab Septuaginta. Iya. Okay. Tapi kitab yang Septuaginta ini beredar selama Yesus hidup sampai Yesus diangkat. Ini terjemahnya dirubah-rubah sama orang Kristen. Iya, tapi kan terjemahan aslinya ada di sini. Ya, yang Ibrani ini. Iya. Yang dipakai sama Kristen buat perjanjian lama, yang ini apa yang ini? Yang itu. Yang ini, tapi terjemahannya udah dirubah-rubah sama orang Kristen. Sebenarnya gini, terjemahan itu adalah supaya, ini pemahaman aku ya kok. Iya. Aduh, supaya mempermudah kita untuk mengerti aja. Oke, supaya mudah mengerti. Tapi supaya teologinya matching nggak? Supaya teologinya matching nggak? Nah itu. Jadi kitab yang Septuaginta ini setelah terjemahnya dirubah sama orang Kristen, barulah seolah-olah kitab ini punya nubuat buat Yesus di perjanjian baru. Kalau nggak dirubah, nggak ada nubuat buat Yesus. Iya lagi, bener. Pulang yuk. Pulang yuk. Gue buktiin ya, beberapa aja ya. Gue buktiin. Maaf ya dok. Gue bacain. Lu kan pasti jago bahasa Inggris kan? Nggak bisa bahasa Inggris gimana dong? Nggak bisa, gimana dong? Dok, bantuin. Enggak, bener gue nggak bisa bahasa Inggris, jujur aja. Mendingan gue bahasa Indonesia. Ayat 1, ayat 2, ayat 1, ayat 2. Atau yang bahasa Inggris juga nih, yang ini nih. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Beneran, jujur aja. Oke. Nggak bisa gitu bahasa gini. Inggris. Oke, kalau gitu, lu baca bahasa Indonesia, nanti gue terjemahin bahasa Inggrisnya.
Tapi aku ngerti-ngerti dikit, tapi nggak ngerti nggak bisa Lu bahasanya. bahasa Indonesia dulu deh. Pada mulanya Allah, ini kan penciptaan Tuhan. Iya. Oke, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum meruntuh dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Terus? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada kata roh Allah ya. Iya. Kalau yang bahasa Inggris ada Spirit of God. Iya. Spirit of God. Iya. Kalau di sini ada nggak Spirit of God? Ayat 2-nya. Nggak ada lagi. Adanya apa? Divine Presence. Iya, divine presence. Divine Presence artinya apa? Kehadiran Hadiran, ilahi. iya, kehadiran. Roh bukan? Belum tentu. Kata Tapi kan aslinya- dalam bentuk roh. Gini, kata aslinya di sini memang ruah. Iya. Ruah itu artinya memang bisa ruh, tapi bisa kehadiran, bisa kuasa, bisa angin. Orang Yahudi yang punya kitab ini menerjemahkan dengan kehadiran. Kalau orang Kristen menerjemahkan dengan roh. Iya. Yang ini jadi roh Allah. Iya lagi. Sama atau beda? Beda. Beda. Gua tunjukin lagi nih. Ya. Ini kalau mau ngomong nubuat nih, karena kan tadi lu sebut nubuat nih. Ya kan memang kan itu yang diajarin kok. Iya, Ko. kan dari Aduh, dari Tuhan. pendeta. Agak Udah, serem cukup. ya. Udah cukup. Cukup. Oke. Cukup. Itu makanya yang ini terjemahannya udah dirubah-rubah sama orang Kristen supaya seolah-olah bicara tentang Yesus perjanjian baru. Jadi sebenarnya kalau kita tanya ke orang Yahudi, yang ini nih, Yang ini yang ini, ada nggak nubuat buat Yesus? di sini Mereka- tidak ada. Mereka kan bilang tidak ada. Tidak ada, di sini tidak ada. Kenapa jadi seolah-olah ada? Karena melalui ini. Iya. Tuh. Oke, sekarang Iya lagi. sekarang gua bahas sedikit ya yang Iya. Yohanes 14 ayat Ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, kalau Kalau tidak tidak melalui aku tidak sampai Bapa. iya, Berarti Yesus jalan, tujuannya Kebenaran. siapa? Bapak. Bapa. Yang lu sembah Bapa atau jalannya? Dua-duanya kan? Iya, Tiga-tiganya malah sama Roh Kudus kan? Karena satu, iya. Tritunggal. Iya. Bangsa Israel ketika dibawa keluar sama Nabi Musa menuju ke Palestina atau Israel, Heeh. itu jalan kebenarannya siapa? Musa bukan? Bu. Lu iya dong. Iya dong, Yang iya bawa dong. yang bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Iya, kan Dibawa ke iya, tanah diiringin Kanaan. sama Musa. Jalan kebenarannya siapa? Musa. Ya Musa. Lah Yesus jalan kebenaran karena dia diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari bangsa Israel. Jalan kebenaran dan hidupnya bangsa Israel pada saat itu siapa? Ya Yesus. Iya lagi. Aduh Tuhan. Kalau jalan kebenaran bangsa Israel zaman Nabi Musa siapa? Ya Nabi Musa. Make sense? Make sense. Cuma jalan. Kenapa nggak yang disembah tujuannya gitu? Bangsa Israel tidak menyembah Nabi Musa loh. Iya, enggak. Iya kan? Tapi Pada zaman Nabi Musa itu kan Roh Allah itu dalam bentuk, ada yang bentuk api, ada yang Oke. bentuk itu. Kalau dia di awan, ya Iya. kan, tiang api sama tiang awan. Iya. Iya. Apa lagi? sekarang orang yang apa namanya? Perjanjian lama deh. Oke. Ini udah dipakai nih sama Kristen nih. Iya. Walaupun terjemahannya udah dirubah-rubah, Betul. tapi masih ada yang bisa dikatakan konsep keselamatan yang berbeda dengan Paulus. Bener, Bener? bener, Gua mau nanya nih, satu ayat aja nih ya. Satu bener, ayat. bener, bener banget lagi. Oh, bener Bang. Aduh, Jadi, otakku langsung ke situ lagi. nih ya. Bener lagi, jangan-jangan. Gue cuma pengen tolong Wilda baca ini. Udah. Ya saya Yang merah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak yang sama, hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Firman siapa? Firman Tuhan. Terus? Sekalipun dosamu seperti karmizi, kamu akan menjadi, ini kan ada lagunya. Iya. Akan menjadi seperti salju, Iya. sekalipun warna merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Pertanyaan, kalau orang yang bertobat, itu kan judulnya bertobat nih, bertobat. Iya, pertobatan. Ya. Orang bertobat, dosa merah seperti kirmizi atau dosa merah seperti kain kesumba bisa putih seperti salju atau seperti bulu domba. Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk dosa manusia? Teman, karena sering lihat teman
sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke